SBY bakal tempuh langkah hukum usai difitnah terlibat ijazah Jokowi. Yang fitnah Bapak ini siapa? Bapak harusnya tanya sama Roy Suryo, kenapa bikin pernyataan seperti ini? Dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi Sweat Paper. Nah, tadi kan Roy Suryo mengatakan kalau Pak SBY sudah menerima buku Jokowi Sweat Paper dan respon Pak SBY tersenyum, bukan merengut atau menolak. Jadi kita sebagai netizen atau masyarakat beranggapan atau berpikiran seperti ini, Pak. Pak SBY menerima buku Jokowi Sweat Paper, responnya tersenyum. Apakah Pak SBY ada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi ini? Dan ditambah lagi pernyataan Faisal Assegaf yang mengatakan Pak SBY dan Ibu Megawati ini ada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi. Jadi Bapak jangan menyalahkan netizen atau masyarakat yang berpikiran kalau Pak SBY ada di balik isu ijazah palsu ini. Pak SBY tanya itu sama Roy Suryo sama Faisal Assegaf. Kenapa memberi pernyataan seperti itu? Betul. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman. Salam Jigigis. Kita hanya menerima dan menyimpulkan. Datang ke Pengadilan Negeri Surakarta Selasa 6 Januari 2026 dengan agenda pembuktian dokumen dari pihak tergugat. Kita saksikan kehadiran Jokowi beserta ijazahnya di Pengadilan Negeri Surakarta. Opor-oporan Mari gitu bersama miknya ya. kita jadikan tempat ini menjadi catatan sejarah untuk NKRI. Baiklah, Pengadilan Negeri Surakarta 6 Januari 2026 Merdeka. Jadi tidak selesai karena masih ada keinginan-keinginan untuk memperpanjang proses itu. Jadi sebenarnya kan ini kasus bisa cepat selesai tuh. Kepolisian segera memproses, mau Mas Roy yang diadili maupun ijazahnya yang diadili. Ya. Itu soal kemauan yang saja. memperpanjang Mas Roy atau lawannya? Nah, Ya bisa saya kira Mas Roy pasti pengen cepat selesai kalau Mas Roy gitu. Karena kita ngelihat dua kasus sebelumnya itu kan cepet banget tuh. ya, Iya kan? Bambang Tri dan Kemudian Bambang Tri sama Gus Nur. Itu cepet sekali. Tapi kalau ini kok enggak gitu. Karena apa? Karena sudah mengarah pada substansi. Tapi Mas Roy tadi dengan wayangnya, saya kira Mas Roy harus belajar lebih dalam lagi. Belajar, Roy. Kenapa? Karena wayangnya dilambangkan Petro tadi nggak cocok. Saya harus menyebutkan, ketika setahu saya ketika Pak Jokowi menjadi presiden, maka beliau menggunakan lambang wayang sebagai call sign-nya, namanya Kresna. Ya, Kresna. Dan kemudian itu menjadi call sign-nya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sangat mengagumi Kresna, sehingga pada tanggal 2 Agustus 2019 Pak Jokowi ketika masuk pada periode kedua menggelar wayang kulit di istana, judulnya Kresno Jumeneng Ratu. ya. Dan itu sangat simbolik buat mereka yang belajar Jawa. Oke, baik. Kalau Berarti Mas Roy Suryo nggak belajar Jawa dia. Saya juga capek. Tapi penonton nggak capek. Iya, makanya tadi saya cedekser mau lihat ini apa sebenarnya, apakah ini keyboard ataukah SIM salah sepatu? Mau jualan. Saya percaya pasti bukan keyboard. Mau jualan, saya tahu Mas Roy tidak main musik. Dan tidak bisa musik. Iya Mas. Jadi ini salah satu yang mungkin nanti ada hubungannya. Jadi saya bawa. Silakan. Terus Mas Amir. Iya, jadi kami sudah enough gitu ya untuk isu kayak gini, dan harus kami akui bahwa sebelumnya Jokowi itu namanya sayup-sayup, dan saat yang bersamaan Roy Suryo itu namanya juga sayup-sayup. Tiba-tiba ada isu ini, dua-duanya masuk dalam spotlight pemberitaan, masuk dalam panggung besar. Nah, kita berandai-andai ini mau dikasih spotlight atau tidak? Karena kalau dikasih spotlight makin besar. Jadi dalam teori politik, komunikasi politik, ada yang namanya teori untuk mengamplifikasi sebuah kasus tuh ya, di oxygen of amplification, oksigen untuk mengamplifikasi. Ketika Roy Suryo dikasih spotlight di media massa, itu sebenarnya kita ngasih oksigen kepada Roy Suryo dan kita ngasih oksigen kepada kasus itu. Dan saat yang bersamaan, Roy Suryo sadar betul untuk memanfaatkan media, bahwa media akan tertarik dengan isu ini karena terkait dengan nama besar. Kami menyadari itu. Kami ikuti berdasarkan proses yang berjalan secara natural ya. Yang komen-komen kami filter gitu ya, agar ini itu proporsional saja, tidak dilebih-lebihkan. Memang konstruksinya ini sangat mind blowing kalau itu benar yang dituduhkan ya. Saya tidak ingin masuk ke pro atau kontra, tapi saya fokus ke the oxygen of amplification tadi, bahwa Roy Suryo adalah salah satu yang memberi oksigen
kepada kasus ini dan memberi panggung kepada Jokowi. Buat saya penjelasan Reza ini mengherankan dan mengada-ada. Saya sebenarnya termasuk orang yang mengagumi Reza sebagai psikolog. Yaitu pintar, kritis, dan pintar menyampaikan pandangannya secara jernih. Tapi kali ini dia seperti membanting begitu saja keahliannya ke atas lantai sehingga pecah berkeping-keping. Saya tidak mengerti mengapa Reza sampai berpikir selemah itu. Izinkan saya untuk menunjukkan kesalahan logika Reza serta kesimpulan yang akhirnya ia ajukan. Kesalahan utama Reza adalah ia menganggap dan percaya bahwa Roy dan kawan-kawan memang melakukan penelitian. Padahal tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa mereka memang sedang meneliti. Sebuah penelitian selalu didasari pada fakta-fakta tertentu yang menyebabkan kita merasa bahwa sebuah objek tertentu perlu diteliti. Karena itu, saya tidak paham mengapa Reza memandang Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai peneliti. Terlebih lagi, hampir semua orang yang kini jadi terdakwa itu tidak memiliki rekam jejak peneliti ilmiah. Betul. Coba saja browse nama Roy Suryo di internet. Dia memang doktor lulusan Departemen Ilmu Komunikasi UGM. Tapi ini tidak berarti dia adalah seorang ilmuwan yang melakukan penelitian ilmiah di luar disertasinya tentu saja. Ketika saya tanya soal Roy pada ChatGPT, jawaban yang diberikan, saya kutip saja ya. Tidak ada bukti kuat atau daftar publikasi akademik di jurnal ilmiah internasional atau nasional yang menunjukkan bahwa Roy Suryo pernah menerbitkan paper penelitian dalam arti akademik yang umumnya digunakan di perguruan tinggi atau riset ilmiah. Bahkan dalam sejumlah laporan dan komentar disebut bahwa tidak ditemukan tesis ilmiah Roy Suryo di bidang telematika atau bidang teknis lain yang sering ia klaim. Jadi saya sarankan untuk Reza untuk berhenti membela mereka atas nama kebebasan akademik. Para peneliti di Indonesia tidak akan merasa takut kok melakukan penelitian hanya karena Roy dan kawan-kawan masuk penjara misalnya. Roy dan kawan-kawan bukan peneliti. Mereka tidak melakukan penelitian tentang ijazah Jokowi. Mereka sekedar menyebarkan cerita bohong atau fitnah keji bahwa ijazah Jokowi palsu. Lantas kenapa Reza nampak ngotot mendesak agar Roy tidak diadili? Ya mungkin saja karena mereka sama-sama anti Jokowi. Atau mereka datang dari grup yang sama, atau karena alasan yang lain. Menarik juga. Bagaimanapun saya harapkan Reza sendiri bersedia kembali jadi ilmuwan berintegritas. Janganlah membela para pembenci Jokowi yang melecehkan dunia akademik. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Setiap ada desakan kepada dinasti Jokowi, langsung muncul Prabowo untuk membela. Itu setiap. Contoh, saat mau pelantikan penentuan menteri, langsung menghadap ke Solo kan. Karena saat itu, bahwa isu bahwa menteri-menteri dari Jokowi out dan masuk PDIP. Langsung Prabowo terbang ke Solo 13 Oktober menghadap Jokowi. Saat Bobi mulai disentuh dan sekitar ini di Medan, itu langsung menyatakan mari kita hormati Jokowi. Jadi memang saya nggak tahu kalau kita tanya orang-orangnya menyatakan ini strategi, tapi ini memang strategi tikungan tajam yang sangat berbahaya. Karena mohon maaf, di sekitar Prabowo itu adalah orang-orang Jokowi. Ya Allah, bikin siuman Prabowo kembali ke jati dirinya. Musuh utama Prabowo adalah otaknya dipaksa keberlanjutan, tapi pikirannya itu adalah menyelesaikan paradoks Indonesia. Serius kau? Nah, itu kontradiksi terus dalam diri. Jadi saya hanya mengajak semua ini, mari kita sama-sama berdoa agar Prabowo jadi siuman dan lepas dari bayang-bayang Joko Widodo. Karena Joko Widodo betul-betul membuat kerusakan yang sangat berat. Tapi Prabowo tidak pernah mengeluh atas beban itu. Coba kemarin waktu 2024 Oktober kan menyatakan utang cuma 8.000 triliun.
Tahu-tahu sekarang di muka Menteri Keuangan menjadi 10.000 triliun. Sekarang udah Berarti turun hanya sekian kali. bulan bertambah 2.000 triliun. Sekarang udah turun Artinya kali. ini kalau kerja duet Mulyono Mulyani, ya Mulyono Mulyani yang selalu dibangga-banggakan, itu menyembunyikan utang agar nama baik Prabowo Jokowi masih bagus, 2.000 triliun dalam waktu 2-3 bulan. Ini clear sekali. Jadi, nah terus Pak Prabowo masih percaya Mulyani, masih percaya yang lain, sementara dia Dikerjain katanya kan. Hei, Pak Prabowo itu 5 tahun berada di pemerintahan Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Beliau itu tahu di dalam seperti apa. Nggak kayak kalian, cuma tahu di luar, cuma denger di luar, cuma lihat di luar, terus ngomongnya seperti orang yang tahu segalanya gitu. Ini orang ngapain sih? Hah? Kalian ini ngapain sih, sakit hati tuh? Nggak dapat jabatan. Nggak dapat jabatan di era Jokowi, nggak dapat jabatan di era Prabowo. Itu kalian sakit hati. Jujur aja kali. Jangan bohongi kata hati kalian, jujur aja. Kita butuh jabatan, Pak. Ngomong jujur gitu. Kita butuh posisi juga. Adakah posisi menteri atau adakah posisi komisaris? Jujur aja gitu. Jangan menjatuhkan orang, jangan menjelek-jelekkan Jokowi, jangan menjelek-jelekkan orang-orangnya Pak Jokowi dulu biar kalian bisa masuk ke pemerintahan Prabowo. Jangan. Jujur aja gitu, Pak. Jangan cuma Jokowi, Pak, yang dikasih jabatan. Jangan cuma orang-orang Jokowi. Kami juga butuh jabatan, Pak. Nah gitu, gentle gitu ngomongnya. Jangan seolah-olah kalian mau menyelamatkan Pak Prabowo. Kalian mau menyelamatkan bangsa ini. Tahu-taunya cuma butuh jabatan juga. Aduh. Kawan-kawan kalian ini kan pendukung Pak Prabowo di tahun 2019. Iya kan? Kemudian Pak Prabowo gabung Pak Jokowi. Kalian menyingkir. Sekalian kalian sekarang ini mau masuk lagi ke Pak Prabowo karena Pak Prabowo udah jadi presiden. Tapi sayangnya ada Pak Jokowi dan Mas Wapres Gibran di situ. Makanya kalian berusaha untuk menyingkirkan Mas Wapres Gibran dan juga Jokowi. Udahlah, ngaku aja. Iya Pak, kita butuh jabatan. Nah gitu kan lebih gentle. Gak usah jatuh-jatuhkan orang. Pak Prabowo itu 5 tahun menjadi menterinya Pak Jokowi. Kalau ada kebusukannya Pak Jokowi, ada kesalahannya Pak Jokowi, otomatis Pak Prabowo tahu. Otomatis Pak Prabowo mencium itu. Dan kalau Pak Prabowo tahu, nggak mungkin Pak Prabowo mau didukung sama Pak Jokowi. Karena saya tahu Pak Prabowo ini keras orangnya, beliau bersih. Tapi kenapa beliau masih mau bergabung dengan Pak Jokowi di tahun 2024? Karena beliau tahu kinerja Pak Jokowi bagus. Beliau bekerja untuk rakyat, bukan untuk jabatan kayak kalian-kalian ini. Jadi saya menganggap, ya Allah, saya tahu, saya berharap betul pemikiran Prabowo masih tetap patriotisme dan nasionalisme bergaya Rambo, malah saya katakan ultranasionalis, tapi hatinya janganlah terlalu maha pengasih kepada perusak negeri. Karena saya menyatakan, Pak Prabowo sekarang walaupun pidatonya, mulutnya menyatakan berantas korupsi, ambil aset negara, tapi terlalu maha pengasih kepada para perampok. Terima kasih. Jadi jawaban saya, mari kita semua berdoa agar kembali Prabowo Suleman. Di tengah tekanan karena terancam di penjara atas tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi, Roy Suryo lagi kegirangan. Gara-garanya, grup musik Slank meluncurkan lagu terbaru mereka yang berjudul Republik Fufu Fafa. Roy Suryo mengklaim lagu itu senada dengan suara yang selama ini dia sampaikan. Saking girangnya, dia sampai bikin video untuk menyampaikan pendapatnya tentang lagu itu. Video itu pun diposting oleh akun Instagram @forumkeadilan.tv. Di video itu, Roy bilang kalau dirinya ingin memberi dukungan dan apresiasi terhadap grup Slank setelah grup itu meluncurkan lagu yang berjudul Republik Fufafa di ulang tahunnya ke-42 yang jatuh pada 26 Desember 2025. Menurut Roy, lagu itu sangat bagus sekali karena di lagu itu terdapat kata-kata sakau kuasa, sakau narkoba, dan sakau berjudi. Kata Roy, lagu itu jelas sekali ditujukan untuk siapa. Karena kita tahu semua Fufu Fafa itu siapa, yaitu orang yang tidak punya ijazah SMA, tegasnya. Luar biasa, Slank sudah kembali ke akal warasnya, tegasnya lagi. Setelah mengatakan itu, Roy lantas mengajak masyarakat untuk menggunakan akal warasnya untuk memakzulkan Fufu Fafa. Mari di tahun 2026 ini kita gunakan akal waras kita untuk memakzulkan Fufu Fafa, serunya. Dalam video ini, walaupun dia tidak menyebut nama, jelas yang dia maksud Fufu Fafa itu adalah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
Karena memang selama ini dia selalu menyebut 99,9% Fufufafa itu adalah Gibran. Pertanyaannya, apakah Slank menganggap Fufufafa itu wapres Gibran? Nggak jelas. Lagu yang dibuat Slank kan sebenarnya kritik moral buat siapa aja, tanpa menyebut pada sosok tertentu. Kalau Roy tahu diri, bisa saja lagu itu juga sebenarnya sedang menyindir dirinya juga. Di lirik berikutnya, Slank juga menyebut Fufufafa adalah orang-orang yang sok tahu. Perilaku itulah yang saat ini Roy dan teman-temannya lakukan terkait ijazah Pak Jokowi. Waduh. Bayangkan, dia menuduh ijazah Pak Jokowi palsu tanpa pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi. Tuduhan itu hanya berdasar fotokopi ijazah Pak Jokowi yang beredar di media sosial. Sudah gitu, klaim atas kesimpulannya sangat bombastis. Dia yakin 99,9% pasti palsu. Rekan sejawatnya Rismon Sianipar bahkan menyebut 1.000.000% ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Sekarang udah turun. Jelas perilaku itu adalah perilaku orang-orang yang sok tahu. Dia tunjukkan juga terkait tuduhan Fufufafa itu adalah wapres Gibran. Tuduhan itu dia lontarkan tanpa fakta-fakta yang valid. Perilaku itu terlihat juga saat Roy menuduh pengemudi ojek online yang menemui wapres Gibran bukanlah ojek online beneran, tapi adalah kader-kader partai tertentu. Hanya karena para ojek online itu berpakaian rapi dan salah satu menggunakan istilah-istilah akademis saat diwawancara. Pada kenyataannya, benar mereka adalah para ojek online. Jadi jelas Anda sok tahu Pak Roy. Jadi Anda sedang disindir oleh lagu Slank. Tahu dirilah Pak Roy.